Ya, baik kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi kita sudah tiba pada penyelesaian limit ini, ya. Nah, inilah ya merupakan jawaban soal ini, ya. Jadi laju perubahan banyaknya penduduk. Nah, ini rata-ratanya kita hapus, ya. Ini sudah bukan rata-rata lagi, ya. Nah, pada saat tahun 2000 berapa? 2002, ya. Nah, pada saat tahun 2002 adalah 4 juta per tahun. Nah, jadi ini adalah laju perubahan sesaat, ya, banyaknya penduduk. Kalau tadi kan laju perubahan rata-rata banyak penduduk. Nah, inilah yang dilambangkan dengan ya Y aksen, ya. Inilah yang dilambangkan dengan Y aksen 2, ya. Y aksen 2 atau sama dengan ya F aksen 2. Ya. F aksen 2 atau Y aksen 2 sama dengan limit ini, ya. Nah, di sini lambang F aksen itu maksudnya adalah turunan dari F, ya. Turunan dari fungsi F, ya. Nah, tadi yang belum dijelaskan adalah ini, ya, bagian yang berwarna hijau ini nih. Ya, mengapa dari yang ini ya bisa berubah jadi ini? Itu belum dibahas tadi kan. Tadi kan ditunda, ya. Nah, ya. Ingat ada rumus, ya. Ingat ada rumus A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ya. Nah, dalam seperti itu, ya. Nah, sekarang di sini kita terapkan rumusnya untuk 2 ditambah delta X kuadrat, ya. 2 ditambah delta X kuadrat, ya. Nah, di sini A ini diperankan oleh 2, ya. Nah, kemudian B ini diperankan oleh delta X, ya. Nah, A-nya diganti 2 sekarang, jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 kali A. A-nya 2, B-nya delta X, ya. Ditambah B kuadrat, ya. Berarti ditambah delta X kuadrat. Nah, itu. Nah, sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 kali delta X. 4 delta X. Ditambah delta X kuadrat. Nah, itulah cara penguraiannya, ya. Nah, jadi ini adalah bagian yang warna hijau. Ya. Pak, mau bertanya, Nah, Pak. ya silakan mau bertanya yang mana? Tadi Bapak jaringannya nge-lag, jadi nggak ini Pak, nggak terjelaskan yang di bagian Y2 sama dengan 2 itu Pak. Ya. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak nge-lag. Nah, terus Ya. yang di Y2 sama dengan dalam kurung 2 tambah delta X itu nggak Bapak jelaskan, langsung terloncatkan gitu Pak. Ya ini barusan. Enggak Pak, yang ini yang di atasnya Pak. Ini? Yang di atas rumus, iya Pak. Ya ini kan Itu dari dapatnya sini. dari mana ya Pak? Ya. Ya ini. Dapat 4. Dapat yang mana? Dapat yang mana? Yang 4. Yang ini Pak, 4 tambah 4 yang mana? 4 delta 4 yang X. mana? Yang di atasnya Pak. Ini. Di atas rumus. Enggak Pak, di bawah yang Y2 tuh. Y2 sama dengan itu Pak. Di situ tadi terloncatkan. 4 ini. Sebelahnya Pak, yang sama dengan tuh. Yang ini. Iya Pak. Ya itu yang dari ini. mana Pak?
Ya ini saya jelasin tadi ini 4 ini kan sama nih, lihat nih. 4 tambah 4 delta X tambah delta X kuadrat kan yang ini. Nggak, maksud saya gini Pak, itu tuh dari mana ya Pak dapatnya tuh yang 4 itu Pak? Yang dalam kurung 4 tambah 4 delta X itu yang di atas. Ini itu, 2 Pak. pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Ini saya lihat nggak nih? Nih, yang saya tunjukin lihat nggak nih uraiannya nih? Saya kasih warna kuning lah nih. Nah, yang warna kuning ini lihat nggak? Oh iya Pak. Nah, ya itu 2 pangkat 2 jadi 4. 2 pangkat 2 jadi 4. Terus 2 dikali 2 kali delta X. Ya. 2 kali 2 kan 4. 4 delta X. Nah, ini 4 delta X. Oh iya Pak, udah ngerti Pak. Ya, dapetin dari sini. Ini saya uraikan di sini. Cara mendapatkan yang 4 ini nih. Nah, ini yang ini nih. Ya, pakai rumus ini nih. Ini rumus yang dipakai nih. Ya. Iya Pak. Kalau pangkat 3 gimana misalnya? Ini kan kebetulan pangkat 2. Ini kan pangkat 2 nih. Nah, kalau pangkat 3 gimana? Misalnya ya. Kalau A tambah B pangkat 3, ya, itu rumusnya adalah A pangkat 3, ya, ditambah 3 A kuadrat B, ya, ditambah, ya, AB tambah 3 AB kuadrat, ya, ditambah B pangkat 3. Nah, itu kalau pangkat 3. Nah, kalau pangkat 2, ya kayak begini uraiannya, ya. Nah, jadi yang bagian hijau ini didapatkannya pakai rumus ini. Nah, si A-nya itu diganti dengan 2, si B-nya diganti dengan delta X. Begitu. Ya. Iya Pak, udah Oke. mengerti Pak. Terima Ya, kasih, baik. Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Ya, ini bisa saja misalnya saya ganti pertanyaannya begini nih. Ya. Berapa laju perubahan banyak penduduk pada saat tahun 2005? Nah, saya ganti ya. Saya ganti nih. Ini jadi 2005 misalnya sekarang. Saya ganti jadi 2005. Ya. Nah, berarti X-nya 5 kan? Ya. Nah, ini cara pengertiannya ya seperti tadi lagi. Ya. Kita bisa ikuti alur penyelesaian yang ini. Yang kita ikuti. Cara yang ini. Ya. Nah, di sini ada di sini saat pertama ya, kita pakai 5. Ya, saat pertamanya 5. Nah, saat keduanya itu adalah 5 lebih sedikit ya. 5 lebih atau kurang sedikit ya. Nah, sedikitnya berapa? Kita tahu yang pasti selisihnya itu menuju 0 ya, tapi tidak sampai dengan 0 ya. Nah, ini saat pertama, ini saat kedua. Nah, sekarang untuk saat pertama, berapa banyak penduduk? Nah, di sini X-nya diganti 5 ya. 5 pangkat 2 ditambah 4 ya. 5 pangkat 2 tambah 4 itu 29 ya. Nah, kedua ya, 5 tambah delta X kuadrat ditambah 4. Nah, kita pakai lagi rumus ini tadi nih ya. Kita pakai lagi rumus ini ya. 5 ditambah delta X kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 kali delta X ditambah delta X kuadrat ya. Jadi 25 ditambah 10 delta X ya, 2 kali 5, 2 kali 5 10. Nah, jadi ini diganti ini sekarang nih ya. 25 ditambah 10 delta X ditambah delta X kuadrat ya, ditambah 4. Nah, 25 ditambah 4 berapa? 29 kan? Nah, 29. Nih, 29 ditambah 10 delta X ditambah delta X kuadrat. Ya, berarti kita sudah punya Y1, sudah punya Y2. Ya, sehingga kita bisa lanjutkan ke delta Y. Y2 dikurangi Y1. Ya, Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya berapa? Ini. 25. 25. Ya. 25. Ditambah 10 delta X. Ditambah 10 delta X. Ditambah delta X kuadrat. Ya, ini adalah Y2-nya. Y1-nya
29. Nah, pertanyaan 29. Sebentar. Tambah. Ini 29 ya, maaf. Ini ya duanya ini 29. 29 ditambah 10 delta X, ini kan nih. 29 tambah 10 Ya. delta X. Nah, ini ya. Nah, 29 dikali 29 0 ya. Sisa ini 10 delta X ditambah delta X kuadrat. Nah, sekarang y-aksen, bukan y-aksen 2, tapi y-aksen 5 ya. Atau f-aksen 5. Kan x-nya 5. Limit delta y dibagi delta x, delta x menuju 0 ya. Berarti ini 10 delta x ya ditambah delta x kuadrat dibagi delta x. Kemudian delta x-nya kita coret, sisa 10 ditambah delta x ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 10 tambah delta x apabila delta x menuju 0 ya. Kalau delta x menuju 0, maka 10 tambah delta x itu akan menuju 10. Nah, inilah jawabannya. 10 ini ya. Nah, jadi kesimpulannya laju perubahan banyaknya penduduk pada saat tahun 2005 adalah 10 juta per tahun. Nah, itu jawabannya. Ya, 10 juta per tahun. Ya, ini. Jawabannya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Mau tanya ini Pak, hasil yang 10 delta X itu dari mana ya Pak? Yang mana? Oh, ini. Iya, dari atas itu yang 10 delta X-nya. Ini 10 delta X ini. 2 Iya, dikali dari 5 mana, Pak? dikali delta X. 2 dikali 5 dikali delta X. 2 kali 5 kan 10. Duanya dari mana Pak? Ini rumusnya. Nih. Oh, iya Ini Pak. rumusnya. Sebentar ya, saya tandai dulu nih. Nah, itu rumusnya. 2-nya dari sini nih. Nih, 2 ini. Ya Pak, paham Pak. Ya, oke. Terima Nah, kasih. rumusnya dapetin dari mana coba? Nah, rumusnya dapetin dari mana? Ini. Ya. Coba ya. Kenapa sih kok bisa A tambah B kuadrat? Ya. Itu kenapa kok bisa jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat? Ya. Kan kalau A tambah B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Nah, dari situ asalnya. Ya. Nah, kemudian ini diuraikannya bagaimana? Ya. Nah, A dikali A tambah B, ya, ditambah B dikali A tambah B. Itu sifat distributif. Ya. Nah, jadi ini A yang ini, misalnya saya beri warna, supaya lebih paham ya. Saya beri warna hijau. Ya. Nah, itu yang ini nih, A yang ini nih. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian plus B. Nah, plus B ini saya beri warna kuning misalnya. Nah, ini plus B-nya ini. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau yang ini, yang A tambah B, ini, ya saya beri warna ini, biru muda ya. Itu yang ini, bagian yang ini nih. Nah, ini biru muda. Ini pun biru muda. Nih. Nah, baru kemudian kita gunakan sifat distributif lagi. A dikali A. A dikali A kan A pangkat 2. Gitu. Ya. Kemudian A kali B. A kali B jadinya AB. Gitu. Ya. Terus B kali A. Ya, B kali A itu AB juga. Ya. Nah, kemudian B kali B. B pangkat 2. Nah, jadi sama dengan A kuadrat ditambah, nah ini AB ditambah AB jadi 2AB. Ditambah, ini B pangkat 2. Ya, seperti itu. Ya, caranya. Nah, ini pun sama nih.
Tadi ada A tambah B pangkat 3. Nah, kalau bisa jadi seperti ini. Ini. Apa begitu? Ya. Nah, A tambah B pangkat 3. Ya. Itu sama saja dengan A tambah B dikali A tambah B pangkat 2. Ya. Nah, kemudian A tambah B pangkat 2-nya ini udah tadi kan? Yang ini. Ya. Berarti ini sisa A tambah B dikali nah yang ini. A kuadrat tambah 2AB tambah B pangkat 2. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, begitu. Ya, nah nanti dikalikan lagi satu-satu. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ya dan seterusnya. Jadi kayak misalnya dikalikan lagi kayak begini lagi. Ya. Nanti akan dapat jawaban akhirnya ini. Kalau kalian kerjakannya dapat jawaban itu nanti. Ya. Nah silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Lagi yang mau tanyakan? Masih belum paham, Pak. Ya yang mana? Sudah. Yang mana coba? Coba yang mana lagi yang belum pahamnya? Bagian sebelah mana? Siapa yang belum paham tadi? Saya Pak belum paham Pak. Ya yang mana? Yang mana? Yang mana? Di atas Pak. Yang ini. Yang mana? Dari setelah rumus Pak. Setelah rumus. Ya Pak. Yang ini? Ya Pak. Ini sebenarnya bukan bahasan utama nih, sebenarnya selingan yang ini. Yang diperlukan yang ini nih. Yang diperlukan yang ini nih untuk soal ini, yang diperlukan ini. Ini cuma seandainya. Oh seandainya. Ya. Ini nggak usah. Ini sebenarnya nggak usah nih. Ini selingan aja. Tadi kan kebetulan ada rumus A tambah B pangkat 2, ya. Ya, sekarang kalau pangkat 3 bagaimana? Ya kayak begini, ya. Kalau pangkat 4 gimana? Ya ada lagi, ya. Kalau pangkat 4 ya. Ya, jadi itu jadi A pangkat 4 ya. Ditambah 4 A pangkat 3B ditambah 6 4 A kuadrat B kuadrat ya. Ditambah 4 AB pangkat 3 ya. Ditambah B pangkat 4. Nah, itu pangkat 4. Ya, pangkat 5 ada lagi, pangkat 6 ada lagi. Ya, tapi itu bukan bahasan kita, ya. Di sini yang diperlukan hanya yang pangkat 2 aja, ya. Oh. Nah, ini ya saudara kalau mau diterangkan ini akan habis-habis. Ini kan ada pangkat 5, ada pangkat 6, ada pangkat 7, akan selesai, ya. Nah, jadi itu di luar pembahasan kita. Jadi mending kita pahami rumusnya ini nih, ya. Jadi yang pangkat 2 ya Pak yang fokusnya. Ya, pangkat betul. 2. Ya, pangkat 2, betul. Nah, nanti kalau mau yang pangkat 2. ya, Pangkat 2 itu udah rumus tetapnya Pak atau tergantung ini, soal? Ya, ini kan soalnya X pangkat 2. Nah, kalau soalnya X pangkat 3, misalnya. Nah, coba misalnya gini, ya. Saya ganti soalnya, ya. Ganti soalnya gini. Ya nggak apa-apa, ini jadi bagus juga, ya. Nah, ini kalau kelas lain nggak sampai yang pangkat 3, tapi nggak apa-apa, ini tanggung, ya. Nah, sekarang ini misalnya saya ganti lah soalnya, ya. Saya ganti jadi pangkat 3 misalnya. Kita jadi belajar lebih banyak, ya nggak apa-apa, ya, supaya lebih paham lagi, ya. Nah, kan saya gantilah, ini misalnya X pangkat 3 nih, ya. X pangkat 3 tambah 1, ya gitu, ya. Yang tanya adalah berapa, ya, laju perubahan jumlah penduduk, ya, pada tahun, ya, pada saat tahun 2001. Nah, misalnya gini, ya. Nah, berarti di sini X-nya 1 kan, X-nya 1. Nah, jawab, ya, jawab. Nah, di sini kan Y-nya adalah ini, ya, ini Y-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat dulu saatnya. Saatnya itu kan 1 ya.
X1 sama dengan 1. Nah, saat keduanya apa? Saat keduanya. Nah, saat keduanya itu sama saja dengan yang pertama, ini ya. Nah, tapi ditambah sedikit. Nah, ya ditambah sedikit. Ditambah delta X, ya. Ditambah delta Halo, X. Pak. Ya. Nah, tetapi di sini delta X-nya ini ya. Itu mendekati 0, menuju 0. Menuju 0, ya. Tapi ya, delta X-nya tidak boleh 0, ya. Delta X-nya tidak boleh 0, seperti halnya ini, ya. Nah, ini. Nah, itu, ya. Sama. Nah, kemudian di sini ada 2 saat kan, ada 2 saat. Berarti ada Y1. Nah, Y1-nya dapat dari mana? Ya, kita ganti X-nya 1 di sini. 1/3 ditambah 1. Ya, itu 2. Ya, itu 1/3 tambah 1. Nah, kemudian Y2. Nah, Y2. Nah, X-nya diganti ini sekarang. Nah, ini yang diganti ya. 1 ditambah delta X. 1 tambah delta X pangkat 3. Apalagi 1. Nah, menguraikan yang ini sekarang ya, itu pakai rumus yang pangkat 3 tadi. Ya. Nah, kan tadi udah kebetulan disinggung, ya kita pakai aja sekalian sini ya. Nah, kita pakai coba rumus itu. Nah, rumusnya kan itu ya, rumusnya ya. Nah, sekarang A-nya diganti 1 ya. B-nya diganti delta X. Pangkat 3. Nah, pakai rumus ini sekarang ya, jadi 1/3 ya, ditambah 3 dikali A. A-nya 1. Oh, pangkat 2. 3 kali 1/2 dikali B. Nya adalah delta X. Ya. Ditambah 3 kali A dikali B kuadrat. B-nya delta X. Delta X kuadrat. Ya. Ditambah B pangkat 3. Ya. B-nya adalah delta X. Pangkat 3. Nah, ya. Sehingga ini menjadi 1 ya, ditambah 3 delta X ya, ditambah 3 delta X kuadrat tambah 3 delta X kuadrat. Nah, ini ditambah delta X pangkat 3. Nah, itu ya. Nah, jadi yang ini diuraikan jadi apa? Diuraikan jadi ini. Nah, ini. Nah, nih. Ya. Nah, itu adalah uraian untuk yang ini nih, uraian untuk yang hijau ini nih, ya, seperti warna hijau. Nah, itu kalau di bukan. Ya, biru muda lah ya. Nah, ini jadi ini nih. Kalau diuraikan. Nah, ini yang biru muda. Nah, tapi jangan lupa tambah 1 nih. Tambah 1. Nah, tambah 1-nya yang ini. Di sini dapatnya. Ini warna hijau misalnya. Nah, ini. Nah, ini sama dengan ya. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, 2 ditambah sisanya. Nih. Sisanya. 4. Nah, itu ya. 2 tambah 3 delta X tambah 3 delta X kuadrat tambah delta X pangkat 3. Nah, tuh. Ya. Nah, setelah itu apa? Ada Y1, ada Y2. Kita hitung delta Y kan? Delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya ini tadi. Ya. Y2-nya ini. Ini Y2-nya. Ini. Ya. Dikurangi Y1. Y1-nya tadi udah hitung 2 nih. Nah, ini 2 kan? Y1-nya. Nah, berarti yang tersisa adalah ini sekarang. Nah, tinggal ini nih. Setelah dikurangi 2, yang tersisa ini. Nah, baru kemudian pakai limit ya.
Nah, di sini adalah Y aksen 1 ya. Y aksen 1 ya. Sama dengan ya F aksen 1 sama dengan limit delta X menuju 0. Tadi kan delta X menuju 0 di sini. Delta X menuju 0. Nah, dari delta Y dibagi delta X. Delta Y dibagi delta X. Nah, sama dengan, nah limitnya masih ada. Nah, delta Y yang diganti dengan ini. Ya. Delta Y 3 delta X. 3 delta X. Kemudian ditambah 3 delta X kuadrat. 3 delta X kuadrat. Tiga delta X kuadrat ini ditambah delta X pangkat 3. Ditambah delta X pangkat 3. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang kita bagi delta X ya, sama dengan limit delta X menuju 0. Nah, kita bagi delta X. Ya, berarti sisa apa? 3 ditambah 3 delta X. Ditambah 3 delta X. Nah, ditambah lagi delta X pangkat 2. Tambah delta X pangkat 2. Nah, itu ya. Nah, berapa? Ya. Nah, 3 tambah 3 delta X tambah delta X kuadrat. Tapi delta X menuju 0. Ya, maka ini mendekati 3. Ya, karena ini mendekati 0, ini mendekati 0, ini mendekati 0 juga. Ya, jadi ini mendekati 3 akhirnya. Nah, inilah jawabannya. Ya, 3 ini nih. Ya, ini jawabannya. Ya. Jadi ya, laju perubahan jumlah penduduk ya pada saat tahun 2001 adalah ya 3 juta per tahun. Nah, tadi juta ya, ini juta. Nah, itu. Nah, di sini kita pakai rumus pangkat 3 ya. Di sini karena memang ini kan X-nya pangkat 3 di sini. Ya. Ya kalau pangkat 4 gimana? Ya, sama aja caranya. Bisa ganti aja rumusnya tadi pakai yang pangkat 4. Tadi di atas sudah belum ya? Ya, tapi kita nggak, nah ini kan pangkat 4. Pangkat 5 gimana? Ya pakai lagi rumus pangkat 5. Tapi kita nggak usah ke sana ya. Kita nggak usah ke sana. Di sini sebenarnya saya mau mengajarkannya yang pangkat 2 aja sebetulnya ya. Tapi karena di sini ada yang menanyakan pangkat 3 ya, nggak apa-apa dibahas sekalian ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya bukan ke nanti detail menghitungnya bagaimana ya. Nanti kita pakai rumus untuk mempercepat ya. Tadi kan kita untuk hitung turunan ya, itu kan pakai cara yang cukup panjang ya. Coba kalau kita lihat di sini ya yang ini. Nah, di tahun 2002 ini kan kita mengerjakannya panjang, cara mengerjakannya nih ya, sampai jawaban di akhir ini kan panjang. Ya. Juga tahun 2005 ini kan caranya panjang ya untuk hitung turunan ya. Nah, tapi ke depannya kita nggak akan seperti itu caranya ya. Nah, kita akan pakai rumus ya supaya mempercepat ya. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, itu ada sudah saya bagikan di Virtual Learning ya. Ada di website kan ini nih. Nah, ini. Ya. Nah, ini rumus turunan ya. Nah, sebagai contoh, ini ada rumus 1, ini ada rumus 2 ya. Ada rumus 1, ada rumus 2. Nah, satu kita pakai ya. Kita pakai gimana bisa mempercepat proses itu tadi. Ya, contohnya ini. Ya, kita mau jawab soal ini nih.
Nah, kita mau jawab soal seperti ini pakai rumus. Nah, ya. Ini soal ya. Jawab. Ya. Nah, di sini kan Y-nya sama dengan ya, X pangkat 3 tambah 1. Ya. Nah, Y-nya seperti itu. Nah, maka kita hitung Y aksen. Nah, Y aksennya adalah apa? Ya. Y aksen adalah 3X pangkat 2. Nah, di sini kan X-nya 1. Ya. Berarti di sini Y aksen 1 ya. Itu 3 dikali 1 pangkat 2. 3. Ya udah dapat jawabannya kan? Ini kan jawabannya tadi. Yang ini. Ya, cepat kan? Ya. Nah, karena di sini saya gunakan rumus untuk dapatkan ini, ya, saya pakai rumus, ya. Rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya tadi hanya ada di website, ya. Nah, saya salin lagi, misalnya ini, saya salin rumusnya D X pangkat N dx ya, sama dengan N dikali X pangkat N min 1. Nah, saya pakai rumus ini tadi. Ya. Nah, ya. Kemudian satu lagi rumusnya adalah turunan dari konstanta ya, itu 0. Ya. Apabila C-nya konstanta. Nah, sekarang gimana? Dari sini bisa menghasilkan Y aksen seperti ini. Nah, pakai rumus ini. Ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini. Ya. Ini kan ada X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 itu kan mirip dengan X pangkat N. Ya, berarti kita pakai rumus yang ini. N-nya diganti 3. Ya, N-nya kita ganti 3. Nah, N-nya kita ganti 3. Gitu. Nah, kemudian N-nya kita ganti 3. Ini N min 1. 3 min 1. Sama dengan ya, 3 dikali X pangkat 2. Nah, ya. Nah, sekarang satunya kemana? Ya, satu itu jadi 0. Setelah diturunkan, ya. Di sini kan C-nya 1. Ya. Nah, turunan dari 1 itu 0. Ya. C-nya 1. Nah, jadi 0. Ya. Nah, sehingga di sini Y aksennya adalah sama dengan 3X kuadrat tambah 0. 3X kuadrat ya, ditambah 0. Ya. Jadi Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Ya. Nah, jadi nah itulah bagaimana saya mendapatkan angka ini. Ya. Nah, lebih cepat kan? Ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain, ya. Misalnya Y sama dengan X pangkat 8 ya, ditambah X pangkat 5 ya, ditambah 10 ya. Nah, Y aksen itu berapa? Ya. Nah, kalau pakai cara tadi kan panjang sekali. Apalagi ada pangkat 8, ada pangkat 5. Ya, kita pakai rumus ini. Ya. Nah, kita pakai rumus ini. Nah. Ya. Berarti dari sini kita ganti N-nya dengan 8. Ya. Jadi 8 X pangkat 8 kurang 1. Jadi 8X pangkat 7.
8x pangkat 7. Tuh, ya. Nah, demikian juga ini yang x pangkat 5, ya. Nah, yang x pangkat 5 juga ya. Pangkat 5 ya. Kita ganti n-nya 5. Ini kita ganti 5. Kali x pangkat 5 min 1. Ya. Sama dengan 5x pangkat 4. 5x pangkat 4. Nah, itu yang pangkat 5. Yang 10 ini jadi 0. Nah, ini. Ya. Yang 10 itu jadi 0. Nah, sehingga di sini y-nya sama dengan ya. Yang x pangkat 8 jadi 8x pangkat 7, ya, 8x pangkat 7. Nah, ditambah yang x pangkat 5 berubah jadi 5x pangkat 4. Ya. Ditambah yang 10 ini jadi 0. Nah, jadi gitu. Ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 8x pangkat 7 ditambah 5x pangkat 4. Ya. Jadi untuk kedepannya, kita nggak usah pakai limit lagi, ya, yang sedemikian panjangnya. Ya. Nah, kenapa saya ajarkan yang limit? Ya, karena dari situlah kita tahu sejarahnya. Kenapa kok bisa jadi turunan itu mengukur laju perubahan. Ya. Nah, itu diterangkannya dari konsep limit tadi itu. Ya, kan dari limit. Ya, sehingga kita bisa memahami mengapa turunan itu ditafsirkan sebagai laju perubahan sesaat. Itu. Ya, ini waktunya sudah kurang dari 1 menit lagi. Ya, sebentar lagi akan berakhir Zoom meeting.